Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompak 14 akan mempresentasikan tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Kurnia Ratnasari, NPM 191010440. Yang kedua Salwa Anissa Apriliani, NPM 191010404. Yang ketiga Fikri Arif Fadila, NPM 191010405. Prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh dibutuhkan dalam laporan keuangan untuk setiap fakta keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap penilaian pembaca informasi. Peningkatan persyaratan pelaporan. Alasan untuk meningkatkan persyaratan pengungkapan beragam, antara lain 1. Kompleksitas lingkungan bisnis. 2. Akuntansi sebagai alat pengendalian dan pengawasan. 3. Kebutuhan akan informasi yang tepat waktu. Pengungkapan diferensial. IASB telah mengembangkan IFRS untuk entitas kecil dan menengah atau SME. IFRS yang disederhanakan untuk SME ini lebih mudah dalam beberapa hal. 1. Topik yang tidak relevan bagi SME dihilangkan. 2. IFRS yang disederhanakan untuk SME juga memberikan pilihan kebijakan akuntansi yang lebih sedikit. 3. Beberapa prinsip pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban disederhanakan. 4. Pengungkapan jauh lebih sedikit. 5. Untuk mengurangi standar yang berlebihan, revisi terhadap IFRS untuk SME akan dibatasi hanya 3 tahun sekali. Catatan atas laporan keuangan. Catatan merupakan alat untuk memperkuat dan menjelaskan item yang disajikan dalam bagian utama laporan keuangan. Catatan dapat menjelaskan secara kualitatif informasi yang berkaitan dengan item laporan keuangan tertentu. Catatan juga dapat memberikan data lengkap yang bersifat kuantitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan. Catatan juga bisa menjelaskan pembatasan yang diberlakukan dalam pengaturan keuangan atau kesepakatan kontrak dasar. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh perusahaan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selain itu, kebijakan akuntansi yang signifikan, perusahaan harus yang pertama mengidentifikasi penilaian yang dilakukan manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Yang kedua, mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat tentang masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan yang secara signifikan berisiko sehingga mengakibatkan penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun keuangan selanjutnya. Isu-isu pengungkapan transaksi dan peristiwa khusus. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi timbul ketika perusahaan melakukan transaksi dengan salah satu pihak yang secara signifikan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan yang lain. Hal tersebut juga terjadi ketika pihak yang tidak melakukan transaksi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dua perusahaan yang bertransaksi. Agar pengungkapan memadai, perusahaan harus melaporkan substansi ekonomi, bukan bentuk hukum dari transaksi ini. IFRS
mensyaratkan pengungkapan minimum atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi secara material sebagai berikut. Yang pertama, sifat hubungan pihak-pihak berelasi. Yang kedua, jumlah transaksi dan jumlah saldo piutang, termasuk komitmen, sifat, pertimbangan, dan perincian jaminan yang diberikan atau diterima. Yang ketiga, penyisian piutang tidak tertagih terkait dengan jumlah saldo piutang. Yang keempat, beban yang diakui selama periode terjadinya piutang tak tertagih atau piutang yang diragukan dari pihak-pihak berelasi. Laporan interim. Sumber informasi lain untuk investor adalah laporan interim. Laporan interim mencakup periode kurang dari 1 tahun. Bursa Efek, regulator pasar, dan profesi akuntansi memiliki kepentingan yang tinggi terhadap penyajian informasi interim. Persyaratan pelaporan interim. Yang pertama, umumnya perusahaan harus menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk laporan interim dan untuk laporan tahunan. Yang kedua, pendekatan diskret, dan yang ketiga, pengungkapan interim. Laporan auditor dan manajemen. Dalam penyusun laporan, auditor mengakui standar pelaporan sebagai berikut. Yang pertama, laporan auditor menyatakan apakah laporan keuangan sesuai dengan kerangka dasar pelaporan keuangan sesuai IFRS dan menjelaskan tanggung jawab direktur dan auditor sehubungan dengan laporan keuangan. Yang kedua, laporan auditor mengidentifikasi keadaan di mana perusahaan tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan pada periode berjalan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengguna harus memperhatikan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan secara cukup wajar, kecuali jika laporan tersebut menyatakan sebaliknya. Yang keempat, laporan tersebut berisi pernyataan opini mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau pernyataan yang menyatakan bahwa pendapat tidak dapat diungkapkan. Laporan manajemen. Laporan manajemen mencakup tinjauan tentang: yang pertama, faktor dan pengaruh utama dalam menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan di mana entitas beroperasi, respon entitas terhadap perubahan dan pengaruhnya, dan kebijakan investasi perusahaan untuk mengelola dan meningkatkan kinerja perusahaan, termasuk kebijakan dividen. Yang kedua, sumber pendanaan perusahaan dan rasio liabilitas terhadap ekuitas yang ditargetkan. Yang ketiga, sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Baik, materi yang selanjutnya ialah isu-isu pelaporan terkini. Yang pertama, perakiraan keuangan atau financial forecast adalah serangkaian laporan keuangan prospektif yang menyajikan yang terbaik untuk pengetahuan dan kepercayaan pihak yang bertanggung jawab, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang diharapkan entitas. Pihak yang bertanggung jawab mendasarkan perakiraan keuangan pada kondisi yang diharapkan akan ada dan tindakan yang harus dilakukan. Yang kedua, proyeksi keuangan atau financial projections adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan yang terbaik untuk pengetahuan dan kepercayaan pihak yang bertanggung jawab, memberikan satu atau lebih asumsi hipotesis, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang diharapkan entitas. Pihak yang bertanggung jawab mendasarkan proyeksi keuangan pada kondisi yang diharapkan akan terjadi dan tindakan yang diharapkan akan diambil, dengan satu atau lebih asumsi hipotesis yang diberikan. Selanjutnya, pelaporan keuangan internet. Pelaporan internet memungkinkan pengguna memanfaatkan alat seperti mesin pencarian dan hyperlink untuk segera menemukan informasi terkait perusahaan dan terkadang untuk mengunduh informasi untuk dianalisis, mungkin pada spreadsheet. Pada akhirnya, pelaporan internet dapat membantu membuat laporan keuangan lebih relevan dengan memungkinkan perusahaan untuk melaporkan data terpisah yang diperluas dan data yang lebih tepat waktu daripada yang mungkin dilakukan melalui pelaporan berbasis kertas. Penyebab kecurangan pada pelaporan keuangan.
Kecurangan pelaporan keuangan biasanya terjadi karena kondisi pada lingkungan internal atau eksternal perusahaan. Pengaruh dari lingkungan internal berhubungan dengan kelemahan sistem pengendalian internal, sikap buruk manajemen terhadap etika, atau mungkin likuiditas atau profitabilitas perusahaan. Sedangkan lingkungan eksternal berhubungan dengan kondisi industri, lingkungan bisnis secara keseluruhan, atau pertimbangan hukum dan peraturan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di grup diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.